Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, video saya kali ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Ada apakah gerangan dengan para kaum terpelajar kita? Di mana sebagian kaum terpelajar kita yang notabene mereka mendukung trio RRT, trio teroris, Roy, Rismond, dan Tifa, jatuh dalam kedangkalan berpikir dan bernalar. Bahkan bisa jadi jatuh pada kedunguan dan kebodohan. Padahal sejatinya mereka adalah kaum terpelajar. Mereka berpendidikan. Tapi ketika mereka mengombiongi trio teroris, mendukung trio teroris, mereka tidak lagi menampakkan dirinya sebagai kaum terpelajar yang punya pendidikan cukup. Entah apa penyebabnya. Apakah mereka memang karena ditutup oleh rasa tidak suka terlebih dahulu kepada Jokowi? Apakah mereka memang sudah memiliki kebencian terhadap Jokowi, sehingga apa yang selama ini mereka miliki, yaitu kecerdasan berpikir, kemampuan intelektualitas mereka, menjadi sirna? Ini benar-benar menjadi problem bangsa kita, ya, di mana lembaga-lembaga yang menaungi para intelektual, para akademisi, sepertinya juga tidak ada perhatian terhadap hal ini. Taruhlah misalkan Tifa, sampai saat ini belum terlihat adanya reaksi dari misalkan Ikatan Dokter Indonesia atau ikatan profesi dan spesialisasi yang ada di dunia kedokteran itu sendiri. Nampaknya mereka masih menutup mata dan menutup telinga menyaksikan fenomena yang ditampilkan oleh Tifa di panggung politik negeri ini. Belum selesai fenomena Tifa ini, muncul rekan sejawatnya yang sama-sama lulusan kedokteran. Entah mereka menjalani profesi sebagai dokternya atau tidak, yang jelas mereka lulusan kedokteran. Kalau dokter belum tentu, kalau dokter itu kan menjalankan profesinya. Tapi kalau lulusan kedokteran berarti mereka lulus dari institusi pendidikan yang mencetak para sarjana kedokteran. Namanya Dr. Zulkifli, konon lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Tidak kalah kontroversialnya dari Tifa, di mana Dr. Zulkifli ini juga menuduh yang terkait dengan Jokowi itu palsu. Tidak hanya di seputaran ijazahnya, tapi justru Dr. Zulkifli ini menjadi varian baru, menuduh bahwa selama ini yang muncul di gelanggang perpolitikan nasional, muncul di kancah pergaulan nasional, bukanlah Joko Widodo yang sejatinya. Dengan kata lain, Dr. Zulkifli ini memunculkan tuduhan baru bahwa Joko Widodo yang kita kenal sebagai mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI, dan mantan presiden dua periode, itu bukan Joko Widodo yang sejatinya. Bukan Joko Widodo yang pernah kuliah di Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus di tahun 1985, tapi adalah manusia lain. Begitulah kira-kira. Coba akan saya tunjukkan videonya agar kita semua memahami apa yang terjadi pada sosok Dr. Zulkifli ini. Ada empat pertanyaan di benak saya. Satu, orangnya asli, ijazahnya asli. Dr. Zulkifli. Ini kata kuasa hukum ya. Orangnya asli, ijazahnya palsu. Orangnya palsu, ijazahnya asli. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Nah, ternyata yang keempat ini yang mendekati kebenaran. Orangnya itu palsu. Orangnya palsu. Ijazahnya juga palsu, dibuat ijazahnya palsu. Gitu. Jadi Jokowi itu bukan Joko Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Joko Widodo. Jadi presiden ke-7 itu
bukan Joko Widodo aslinya. Waduh. Joko Tapi saya nggak Widodo itu siapa dong? Nah, saya punya sesuatu temuan yang barangkali Temuan. perlu saya buka dalam forum ini. Karena saya selalu bicara dengan fakta. Kebenaran itu harus disampaikan, gitu. Ya. Mau saya buka sekarang? Saya jadi bingung nih. Ini pemirsa pengen saya buka nggak ini? Soalnya kalau dibuka ini bisa membuat chaos katanya. Tapi kalau buka aja dong. Nah, jadi Apa sih yang menemukan dokter satu temukan? dokumen. Satu dokumen. Ini ada album alumni. Walah, ternyata buku album alumni. Pernah saya bahas. Yang ada 1957 sampai Februari 1988. Nah, ada sesuatu ini di balik. Pernah saya bahas. Itu. Oke. Akhirnya Mike, saya nemukan Mike di halaman itu fotonya Joko Widodo, gitu loh. Dan saya menginvestigasi pada nama-nama yang ada di sini. Oh iya. Nama-nama ini saya datengin, teman-temannya ini saya datengin. Oh iya, ini teman saya. Tapi bukan itu katanya. Sampai tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu, gitu loh. Oh jadi orang ini pernah KKN? Memang Joko Widodo, dan ini bukan sarjana, ini sarjana muda. Nah, setelah podcast ini, Mike, dokumen ini akan saya serahkan pada satu institusi supaya aman. Dokumen Karena ini akan jadi serahkan bukti. Setelah Jadi gini, dalam video tadi Dr. Zulkifli seolah-olah menemukan suatu dokumen, padahal itu ya cuman buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan. Dulu pernah saya singgung di konten saya yang beberapa bulan yang lalu saat ngomeni Tifa kalau nggak salah. Dia menyebutkan bahwa menemukan dokumen baru, ternyata ya buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan, di mana dia di dalamnya menemukan daftar alumni yaitu Joko Widodo, di mana persis biodata di dalam buku itu juga ada di dalam buku Wisuda periode November 1985. Persis fotonya ya foto yang ada di ijazah Joko Widodo. Namun demikian, Dr. Zulkifli memiliki teori baru atau asumsi baru bahwa Jokowi yang beredar selama belasan tahun di panggung politik dari mulai Solo, Jakarta hingga nasional menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, itu sejatinya bukan Joko Widodo yang ada dalam buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan tadi. Jadi orang lain. Jokowi yang sekarang beredar ini, mantan presiden, bukan Joko Widodo yang ada dalam buku tersebut. Dia punya teori baru nih. Jadi Jokowi yang beredar ini pemalsu identitas. Dia pakai dokumen-dokumen, termasuk dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan untuk dipakai dia, memalsukan identitas. Jadi ada dua sosok. Yang ada di buku tadi adalah Joko Widodo yang sejati, sedangkan Jokowi yang kita kenal sebagai mantan presiden itu adalah sosok imitasi. Dia hanya mengambil dokumen ijazah dan lain-lain dari sosok Jokowi yang asli dipakai untuk menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Ini penalaran yang sungguh aneh ya, sangat dangkal, tidak rasional. Karena apa? Apa dia nggak mikir bahwa sosok Joko Widodo itu tentunya ada kaitannya, relasinya dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan sejawat, dengan publik yang sudah mengenalnya. Apa dia tidak mikir seperti itu? Jadi seolah ada keterputusan antara Joko Widodo yang ada di dalam buku peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan dengan Jokowi yang beredar sekarang ini. Ini kan aneh. Kalau ada keterputusan, tentunya sudah ada keluarga yang sejak dulu bilang itu bukan Joko Widodo, keluarga kami. Temannya juga tidak mungkin bersaksi. Pasti mereka tahu, loh ini bukan teman kami yang dulu, yang di Fakultas Kehutanan
tahun 80 sampai 85. Belum lagi keluarga besarnya, kerabat besarnya. Pasti mereka, loh, itu bukan Joko Widodo keluarga kami, family kami. Tapi kok identitasnya sama persis dengan keluarga kami. Kan mestinya begitu. Tapi itu nampaknya tidak masuk dalam pikiran Dr. Zulkifli. Dengan seenaknya dia mengatakan bahwa antara Joko Widodo yang pernah kuliah di Fakultas Kehutanan tahun 80 sampai 85 itu berbeda dengan Jokowi yang beredar saat ini. Ini kan pemikiran irasional, tidak masuk akal, tidak bisa dinalar. Jokowi yang beredar saat ini jelas-jelas Jokowi Widodo yang ada di buku tersebut, yang menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan dari tahun 80 sampai 85. Faktanya pasangannya ya Iriana. Teman-temannya sejumlah 70 orang ya tidak pangling, masih mengenali. Belum lagi orang tuanya kemarin-kemarin waktu masih hidup. Belum lagi saudara kandungnya, kerabat dekatnya, keluarga besarnya. Ini nalarnya nggak dipakai. Kalau muncul Jokowi imitasi, ya sudah sejak dulu sudah diprotes oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya, oleh kerabatnya, oleh teman-temannya. Loh, kamu siapa? Kok pakai identitas Joko Widodo keluarga kami, Joko Widodo teman-teman kami, Joko Widodo ayah kami, Joko Widodo saudara kami? Kan mestinya begitu. Itu nggak rasional. Ada dua sosok Joko Widodo menurut teori dari Dr. Zulkifli. Kita simak lagi video selanjutnya dari pikiran yang sangat tidak masuk akal dan irasional dari Dr. Zulkifli berikutnya ya. Setelah saya menyatakan bahwa ini Joko Widodo palsu, saya harus Joko cari Widodo tahu, palsu. saya setback ke belakang peristiwa-peristiwa sebelum Joko Widodo palsu ini jadi wali kota. Di Boyolali itu ada satu daerah yang center di anak-anak PKI itu kan. Dikaitkan dengan PKI ternyata. Itu adalah Joko Widodo palsu di situ. Nah, mereka punya semacam politbiro namanya Rewang salah satunya juga. Bukannya Rewang itu Cocok logi. Iya, Komite Sentral PKI. Satu lagi karena saya ada. Nah, suatu saat setelah Teori konspirasi. masuk jadi wali kota, karena waktu itu kan anak-anak PKI itu tidak bisa sekolah, pasti tidak punya berkas, maka dicarikanlah berkas Konyol, untuk memenuhi persyaratan administrasi jadi calon wali kota di Solo, dan ketemulah ijazahnya Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo. Analisa dari pasal-pasal yang saya temukan. Analisa. Jadi ini bisa dibilang analisis yang basisnya ada scientific ya, bukan Scientific. nuding-nuding. Enggak. Kata Refli, scientific. Anak-anak itu tidak bisa sekolah. Untuk jadi tidak wali bisa kota sekolah. pasti perlu berkas. Nah, dicarikanlah. Jaringan mereka cukup kuat. Ketemu di Universitas Gadjah Mada nama Joko Widodo. Waduh. Dipakailah berkas itu. Makanya saya katakan ini orangnya bukan Joko Widodo yang asli. Ada apa di? Aduh. Kualitas dokter kita kok seperti ini ya. Memprihatinkan bener. Jadi di video kedua ini, Dr. Zulkifli memaparkan lebih lanjut bahwa di daerah Boyolali, cerita dia, ada sekelompok komunitas anak-anak PKI. Anak-anak PKI ini kan kata dia tidak bisa sekolah sehingga tidak punya ijazah apapun. Ini sejalan dengan pemikiran Bambang Tri. Padahal faktanya tidak begitu. Jadi di Boyolali ada komunitas anak PKI di mana mereka tidak bisa bersekolah sehingga tidak punya dokumen. Tapi mereka ingin mendudukkan salah satu anggotanya nanti untuk ikut dalam pencalonan wali kota. Sehingga mereka mencari cara untuk mendapatkan dokumen yaitu ijazah. Kemudian mereka mendapatkan di UGM dokumen ijazah dari Joko Widodo. Kemudian dipakai untuk pencalonan wali kota. Ini kan, nalarnya itu luar biasa.
irasional sekali. Jadi Dr. Zulkifli punya teori baru. Ada 2 Joko Widodo. Satu Joko Widodo yang benar-benar kuliah di UGM, memiliki ijazah. Dan satunya lagi adalah Joko Widodo yang beredar sekarang ini, yang dikenal publik selama belasan tahun menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden 2 kali. Itu adalah Jokowi imitasi, Jokowi palsu, yang menggunakan dokumen milik Joko Widodo yang kuliah di UGM. Dikaitkan dengan gerakan PKI karena ingin mendudukkan anak PKI sebagai wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden. Ujung-ujungnya apa? Teori konspirasi bikinan Zulkifli sendiri. Halusinasi itu, nggak masuk akal. Dia tadi menyebutkan karena anak PKI itu tidak bisa sekolah, tidak boleh sekolah. Ini juga ngawur. Anak PKI itu zaman Pak Harto sekalipun tidak ada larangan sekolah. Contohnya Ripka Ciptaning itu yang sekarang, yang kemarin jadi anggota DPR RI dari PDIP. Dia sekolah sampai kedokteran, bahkan sampai pasca sarjana. Kalau nggak salah pasca sarjana dari UI atau dari mana itu. Banyak anak-anak PKI yang kuliah, sukses kuliahnya banyak. Jadi ngawur itu kalau bilang anak PKI dilarang sekolah. Zaman Pak Harto, anak PKI, keluarga PKI itu dilarang masuk PNS atau ASN yang sekarang, dan dilarang masuk menjadi anggota TNI Polri, bukan dilarang sekolah. Ini luar biasa ya. Imajinasinya tuh loh, kengawurannya tuh loh. Gara-gara terkontaminasi masalah ijazah palsu, mereka mengembangkan pikirannya sendiri, bikin varian-varian baru. Kalau trio teroris, trio RRT, Roy Rismon Tiva, menembak skripsinya Jokowi abal-abal, ijazahnya palsu. Ini Zulkifli bikin varian baru, yang palsu orangnya. Ini sangat tidak masuk akal. Ini harus ada perhatian ya dari pihak-pihak terkait, khususnya mungkin dari rekan seprofesi ya, sarjana kedokteran. Ini para dokter yang kita kenal selama ini menjadi cerminan masyarakat terpelajar, cerminan kelompok profesi yang suka menolong, dan diidam-idamkan anak seluruh bangsa menjadi cita-cita mereka untuk menjadi dokter. Ternyata kejadiannya seperti ini. Ada Tiva, ada Zulkifli. Luar biasa ini. Ini benar-benar bangsa Indonesia sedang mengalami darurat intelektualitas, mengalami darurat intelek. Sungguh memprihatinkan. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.